Identitas trigonometri. Dari pengertiannya sendiri, identitas trigonometri merupakan rumus-rumus yang menghubungkan antara sinus, kosinus, dan tangen. Untuk perbandingannya sendiri, untuk nilai tangen, untuk persamaan tangen atau biasanya ditulis tangen alfa, dia memiliki persamaan yaitu sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, untuk tangen sendiri sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Maka dapat kita simpulkan untuk nilai sin alfa, maka dia punya nilai tan alfa dikali dengan cos alfa. Kemudian untuk nilai cos alfa, dia punya nilai sin alfa dibagi dengan tan alfa. Itu untuk persamaannya. Sedangkan untuk persamaan dari kotangen alfa sama dengan 1 dibagi dengan tan alfa. Kemudian untuk nilai dari sekan sama dengan 1 dibagi dengan cos alfa. Kemudian untuk kosekan alfa, dia sama dengan 1 dibagi sin alfa. Itu untuk persamaan dari sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nilai-nilai ini wajib dipahami sebelum masuk ke pembuktian dalam identitas trigonometri. Dari pengertiannya sendiri, identitas trigonometri merupakan rumus-rumus yang menghubungkan antara sinus, kosinus, dan tangen. Maka didapat persamaan bahwa untuk nilai cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Untuk lambang alfa ini nanti bisa berubah sesuai dengan pertanyaannya. Nanti bisa juga diganti dengan X, bahkan diganti dengan simbol beta ataupun theta. Kemudian untuk 1 ditambah tan kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian 1 ditambah kotangen kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, itu rumus-rumus yang saling berhubungan, baik sinus, kosinus, dan tangen. Untuk lebih jelasnya, dapat kita pahami melalui contoh soal. Di sini disediakan contoh soal, buktikan 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Karena di sini kita disuruh membuktikan, maka bisa menggunakan ruas kiri ataupun ruas kanan. Hubungan antar sinus, kosinus, tangen pada persamaan yang kedua, maka dapat kita buktikan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Maka dapat kita gunakan persamaan tersebut. Setelah menggunakan persamaan yang pertama, tinggal kita sesuaikan atau kita buktikan apakah 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa menggunakan persamaan yang pertama ini. Nah, karena di sini tan sebelumnya sudah saya jelaskan, tan itu memiliki persamaan tan alfa sama dengan sin alfa dibagi cos alfa. Maka untuk nilai dari persamaan yang pertama ini kita ubah menjadi pembagian, yang mana penyebutnya atau nilai di bawah garis dia menggunakan nilai kosinus. Maka dapat kita bagi dengan nilai kosinus. Kita bagi dengan nilai kosinus. Karena di sini pada persamaan pertama dia memiliki pangkat 2 semuanya, maka pembaginya kita berikan pangkat juga, yaitu kita sama-sama kita bagi cos kuadrat alfa atau cos pangkat 2 alfa. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan cos kuadrat alfa. Maka sama dengan cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa, kemudian ditambah sin kuadrat alfa
dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi dengan cos kuadrat alfa. Nah, kalau sudah semua ruas sudah kita bagi dengan cos kuadrat alfa, maka tinggal kita sederhanakan soal tersebut. Cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa. Perlu ingat kembali bahwa kalau ada bilangan yang sama ada pembagian bilangan yang sama, maka pasti hasilnya 1. Maka cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa hasilnya adalah 1. Kemudian ada lambang atau bentuk operasi penjumlahan. Kemudian sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa. Kita ingat kembali penjelasan sebelumnya bahwa tangen punya nilai persamaan sin dibagi dengan cos, yang mana di sini ada pembagian sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa, atau pembilang sin penyebut cos, maka dia sama dengan nilai tangen. Nah, karena di sini ada kuadratnya, maka tangen juga kita beri kuadrat atau pangkat 2, maka dapat kita tuliskan tan kuadrat alfa. Kemudian sama dengan 1 per cos kuadrat alfa, ini sama dengan nilai sekan, maka 1 per cos itu sama dengan sekan alfa. Nah, karena di sini dia memiliki cosnya memiliki pangkat kuadrat, maka sekannya kita juga berikan kuadrat, maka 1 dibagi cos kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, maka kalau kita lihat hasil akhirnya 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, dia sama dengan soalnya, maka terbukti bahwa 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Itu untuk penjelasan dari contoh soal identitas trigonometri. Contoh soal kedua dari identitas trigonometri. Pada contoh soal kedua, kita disuruh membuktikan bahwa tan x dikali sin x ditambah cos x sama dengan sekan x. Untuk penyelesaiannya, maka kita harus membuktikan pernyataan tersebut bahwa benar atau salah. Kita buktikan pernyataan tersebut. Untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan ruas kiri ataupun ruas kanan. Ini kita sebut sebagai ruas kiri, dan ini kita sebut sebagai ruas kanan. Bisa pilih ruas kanan ataupun kiri, sama saja. Nah, kita ambil yang paling panjang. Misal di sini kita ambil ruas kiri. Pada ruas kiri, dia punya nilai tan x dikali sin x ditambah cos x. Nah, kita disuruh membuktikan nilai ini apakah sama dengan sekan x. Nah, tan x perlu diingat kembali, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa tan x itu mempunyai persamaan, yaitu sin alfa atau sin dibagi dengan cos. Maka tan ini kita rubah menjadi bentuk persamaan sin dan cos. Maka tan ini kita rubah menjadi bentuk persamaan sin dan cos. Maka sin x dibagi dengan cos x. X ini kita mengikuti pada soalnya. Kalau di situ menggunakan variabel x, ya kita gunakan x. Kalau di situ menggunakan simbol lain seperti alfa, beta, kita sesuaikan dengan soalnya. Kemudian karena di sini lambang perkalian, kita kalikan dengan sin x. Kemudian ditambah dengan cos x. Nah, dapat kita kerjakan lebih dulu perkaliannya, maka sin x dikali dengan sin x, hasilnya adalah sin kuadrat x, maka sama dengan sin kuadrat x. Perlu diingat lagi ya pembelajaran dari materi eksponen, bilangan yang sama ketika dikalikan maka bisa kita tulis atau bisa kita jumlahkan pangkatnya kalau bilangan pokoknya sama. Nah, karena sin x dan sin x punya bilangan pokok yang sama, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ya, karena di sini tidak tersedia atau tidak tercantumkan pangkatnya, maka otomatis punya pangkat 1. 1 ditambah 1. Kenapa ditambah? Karena di sini lambangnya perkalian. 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka jadi sin kuadrat x atau sin pangkat 2x. Kemudian dibagi dengan cos x. Nah, karena ini sudah kita kalikan, maka menyisakan tinggal penjumlahan atau ditambah dengan cos x. Nah, karena di sini ada salah satu angka mempunyai pecahan, yaitu dengan penyebut cos x, maka kita samakan penyebutnya semua.
kita ubah semuanya menjadi bilangan pecahan, maka sama dengan dapat kita tulis cos X. Cos X dibagi dengan cos X yaitu 1 dikali sin kuadrat X, sin kuadrat X tetap ya, kemudian ditambah cos X. Nah di sini cos X sebenarnya dia punya penyebut yaitu 1. Nah karena 1 dia biasanya atau seringkali tidak perlu dicantumkan karena mempunyai penyebut 1, maka tinggal kita bagi cos X dibagi 1, yaitu hasilnya adalah cos X. Cos X dikali dengan cos X, maka dia punya nilai cos kuadrat X. Nah kalau sudah seperti ini, maka kita ingat lagi pada hubungan sinus kosinus tangen bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu punya nilai setara dengan 1 atau sama dengan 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Bisa diingat kembali materi sebelumnya yang saya jelaskan. Kemudian tinggal kita ganti sin kuadrat X dan sin kuadrat X ditambah cos X kita ganti dengan angka 1, maka jadi 1 per cos X. Nah 1 per cos X itu sama dengan nilai secant X, karena secant punya nilai perbandingan sama dengan 1 dibagi dengan cos, maka 1 per cos X sama dengan secant X. Nah karena di sini punya nilai yang sama, untuk pembuktiannya dia sama dengan nilai secant X, maka kita tulis di sini karena pembuktian ya, maka wajib ditulis terbukti. Nah itu penjelasan dari identitas trigonometri.